Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Nah, kali ini Skode Aplikasi akan menjelaskan satu buah aplikasi yang sudah dibuat, yaitu aplikasi monitoring inventaris ya, inventaris baik itu APAR atau perlengkapan lainnya yang ada di atas kapal. Nah, jadi di aplikasi ini kita sudah bikin dengan akses administratornya. Nah, di mana di bagian kiri ini kita bisa lihat beberapa fiturnya yang sudah kita buat. Tentunya ini sudah login ya. Jadi login itu menggunakan username admin dan passwordnya admin. Ini kalau sudah login tampilannya seperti ini. Nah, di bagian home ini adalah tampilan home-nya, dan di bagian master data kalau diklik ini ada halaman master datanya. Mulai dari data admin, yang mana data admin ini bertujuan untuk menginputkan username atau akun untuk login ke dalam aplikasinya dengan username admin, passwordnya juga admin, tapi ini kita enkripsi agar tidak tampil passwordnya di sini, jadi diacak. Terus di bagian selanjutnya kita perlu inputkan data kategori peralatannya terlebih dahulu. Nah, kategorinya ada dua di sini yang kita inputkan. Yang pertama itu ada kategori APAR, dan yang kedua itu ada kategori keselamatan kerja. Nah, terus di sini kita bisa lihat data peralatan. Kalau sudah inputin kategori, kita bisa inputkan peralatannya di sini. Misalnya kita tambah data, itu kan kita bisa inputkan nama, kategori peralatan. Ini diambil dari kategori yang diinputkan tadi, nama alatnya apa, nama peralatannya apa. Spesifikasinya nanti bisa diinputkan di sini 1, 2 dan lain-lain. Terus manual penggunaan juga bisa inputkan di sini, teksnya ya. Jumlah stoknya, jumlah peralatan itu stoknya ada berapa nanti diinputkan di sini. Tanggal expirednya nanti tinggal inputkan di sini. Nah, kalau sudah diinput nanti hasilnya akan jadi seperti data seperti ini. Jadi di sini ada kita lihat ada dua data yang sudah diinputkan, lift raft, alat A dan yang lain gitu ya. Keselamatan kerja dan kategori aparnya belum ada diinputkan sini, nanti tinggal diinputkan aja. Jumlahnya ada 13, ini ada 10, dan tanggal expirednya masing-masing di sini tanggal 12 sama tanggal 22 Mei 2023. Nah, ini nanti tinggal ditambahkan aja. Nanti kalau mau diedit silakan diedit, kalau mau dihapus silakan dihapus, nggak masalah. Nah, terus di sini apalagi yang di sini kan ada stoknya ya, ada 13 sama ada 10. Nah, karena ini berhubungan dengan inventaris yang ada di atas kapal, berhubungan dengan APAR dan keselamatan kerja ya, fokusnya ke situ. Jadi di sini juga ada peralatan keluar sama peralatan masuk. Jadi kalau misalnya jumlah APAR-nya misalnya, kalau misalnya ada masuk nih, misalnya ada tambahan APAR baru gitu kan, jadi bisa diinputkan di sini peralatan APAR baru, nanti tinggal ditambah. Misalnya yang masuk itu ini ya, lift raft, kita bisa tambahkan di sini data peralatan masuk. Stoknya tadi kan ada 13 tuh, kalau kita inputin misalnya nama lift raft, kalau kita inputin misalnya 7, maka stoknya nanti itu akan berubah menjadi 20. Nah ya, berubah menjadi 20. Ini berhubungan dengan inventaris kalau misalnya ditambah. Nah, tapi kalau misalnya ada peralatan yang berkurang gitu kan, misalnya kan ada peralatan yang berkurang, ada yang diisi ulang ya. Kalau diisi ulang ya nggak usah diinputkan sebagai peralatan keluar gitu ya, tapi nggak usah diinputkan sama sekali, nanti tinggal di pemeliharaan aja. Nah, terus di bagian keluar kalau misalnya ada sifat-sifat barang yang memang habis pakai gitu kan, nanti bisa inputkan di sini. Kalau misalnya barangnya habis pakai atau selalu diupdate ya dengan data-data yang baru, misalnya data habis pakai itu misalnya entah itu sarung tangan sekali pakai dan lain-lain gitu ya. Saya juga kurang paham peralatan di atas kapal itu apa saja, nanti tinggal diinputkan aja. Jadi barang keluarnya itu nanti kita tinggal tambahkan aja datanya. Misalnya di tanggal hari ini, terus di alat A tadi itu kan stoknya ada 10. Kalau kita kurangi 1, nah ini, terus nanti kita lihat di peralatan. Nah, ini akan berkurang 1, jadi stoknya tinggal 9. Nah, ini untuk manajemen stoknya seperti ini. Nah, itu ya.
Jadi admin sudah, kategori sudah, pemeliharaan sudah, peralatan sudah, ke peralatan keluar sudah, peralatan masuk juga sudah. Terakhir di sini ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini adalah pemeliharaan yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang dikirimkan kemarin ya. Kalau kemarin kan ada dikirimkan format tuh ya, ada tanggal gitu ya. Misalnya di tanggal hari ini kita mau ngecek nih mau ngecek pemeliharaan APAR dan peralatan keselamatan lainnya, misalnya di tanggal ini, terus nama alat lab A gitu ya, terus jenis pemeliharaannya ini bisa diinputkan sesuai dengan yang sering diinputkan, misalnya contoh. Terus temuan ini misalnya apakah ada temuan di sini gitu ya, temuannya itu baik itu entah itu kerusakan, entah itu apa gitu ya yang sering ditemukan di lapangan. Contoh, kita inputkan tindakannya misalnya apa, perbaikan atau ganti baru atau apa, misalnya perbaikan gitu ya. Teknisnya nanti inputkan juga sesuai dengan format yang ada ya sebelumnya ya. Nanti tinggal simpan. Nah, otomatis nanti pemeliharaan ini akan masuk di sini berdasarkan tanggalnya. Jadi kalau misalnya semuanya perlu dicek, maka nanti tinggal tambahkan aja lagi peralatan lainnya di sini. Lab A tadi kan yang baru diinputkan itu di tanggal ini adalah lab RAF gitu. Kalau misalnya 2 produk nanti diinputkan 1 produk lagi. Nah, itu kalau yang perlu dicek pemeliharaannya. Nah, ini semuanya diinputkan di data pemeliharaan yang ada di sini. Nah, selanjutnya itu ada laporan. Nah, laporan ini apa yang sudah diinput tadi akan menjadi sebuah output dari websitenya. Seperti misalnya data peralatan, kita bisa cek keseluruhan datanya. Peralatan apa saja sih yang kita miliki? Oh, ada 2, ini stoknya sekian. Terus bisa kita cek juga berdasarkan pemeliharaan. Nah, di data laporan pemeliharaan kita bisa lihat yang sudah dilakukan pemeliharaan di sini. Misalnya di tanggal 22 kita bisa lihat peralatan yang sudah dicek gitu ya. Biasanya kan ada tabel checklistnya gitu ya, semua macam. Di tanggal 22 apa saja yang sudah dicek, nanti keluar di sini peralatannya apa saja yang sudah dicek, akan muncul laporannya di sini gitu ya. Terus di sini kita bisa lihat juga peralatan masuk. Jadi kita bisa lihat di laporan peralatan masuk, kita bisa lihat keseluruhan datanya, kita bisa lihat yang masuk di bulan ini apa aja sih perlengkapan yang masuk di bulan ini. Kita bisa filter berdasarkan tanggal 1, baik itu mau 1 minggu, mau 1 bulan atau 2 minggu bisa. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 22 nih misalnya hari ini, yang ada nggak peralatan yang masuk. Oh, ternyata ada 2 item nih yang masuk, ada lift RAF jumlahnya 10, dan ada di tanggal 22 lah itu masuk lagi produk yang sama lift RAF jumlahnya 7. Jadi ada penambahan untuk barang masuk di bulan ini. Nah, begitu kira-kira penjelasan dari aplikasinya, semoga sesuai dengan ekspektasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini juga ada kurang ya saya jelaskan tadi, ini sekedar video tambahan aja. Nah, di bagian master data itu ada pelaporan. Nah, jadi untuk di pelaporannya itu kita bisa download format stop of name-nya gitu ya. Jadi berdasarkan data yang dikirim tadi itu bisa kita download nih formatnya. Nah, kalau sudah di download nanti kita open. Nah, nanti bisa di sini kita bisa ini data-data formatnya nanti diinputkan di sini ya, inputkan di sini formatnya. Nanti diupdate nih, diupdate semuanya. Ini kan secara manualnya ya, dari kertas tadi diupload di sistem. Nanti kalau sudah diupdate di sistem, itu nanti kita tinggal close. Ini kalau misalnya sudah di save nih, kalau sudah di save nanti kita tinggal tambah data. Terus tambah data di tanggal berapa gitu ya, di tanggal berapa. Terus nanti di sini kita tinggal upload filenya tadi. Terus kita proses simpan. Nah, setelah kita proses simpan, maka nanti akan ada satu file nih di tanggal 22 untuk melihat stop of name-nya gitu kan, atau laporan pemeriksaannya. Nah, nanti
nanti di laporan sini, di data sini kita lihat di data laporan itu ada data laporan. Nanti kita bisa lihat di tanggal hari ini lah ya. Kita lihat di tanggal hari ini, kita print preview, maka akan muncul di sini ya file yang diupload tadi. Nah, maka file yang diupload tadi nanti bisa di-download. Nah, hasilnya tadi itu akan berupa seperti laporan tabel checklist yang seperti ini gitu ya, seperti yang dikirim sebelumnya. Nah, begitu kira-kira penjelasannya, tambahannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.